Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Al-Islam Bapak Ahmad Nur Mahfudah MSI, dan yang terhormat teman-teman dari kelompok 3 kelas E Prodi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Riza Nurillah, NIM 21104111182. Saya di sini sebagai moderator, dan saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Febrian PAN. Yang kedua, Taufikur Rahman Hadi Santana. Yang ketiga, Prisna Dea Leonita. Yang keempat, Kamalia Maulidatul Hasanah. Baiklah, pada kesempatan saat ini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, mengenai kajian tentang Islam serta asal-usul manusia, yang pada kali ini akan disampaikan oleh teman saya, Taufikur Rahman Hadi Santana. Kepada Taufik, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kajian tentang Islam. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya, disebut antropologi budaya. Ada juga yang memandang dari segi hakikatnya, disebut antropologi filsafat. Yang pertama, aliran serba zat mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Aliran serba roh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Aliran dualisme mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Yang keempat, aliran eksistensialis memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme. Dari keempat aliran tersebut dapat ditarik untuk suatu kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi, khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 51 sampai 56. Asal-usul manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah 1. Proses kejadian manusia pertama, atau disebut Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah mentiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Yang kedua, proses kejadian manusia kedua atau disebut Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau bisa disebut dengan istri. Yang ketiga, proses kejadian manusia ketiga atau keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan hadis, dan dapat juga ditinjau secara medis. Dari penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam, dan setelah itu dibentuk, dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang potensi-potensi manusia, yang pada kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Potensi-potensi manusia dalam pandangan Islam itu ada 5, yaitu yang pertama, potensi insting. Dengan potensi ini, manusia dapat memberi respon secara otomatis terhadap apa yang dialaminya. Yang kedua, potensi indera. Bukan saja panca indera yang selama ini kita kenal, tapi juga meliputi indera keseimbangan dan kinestetik yang membuat manusia bisa berdiri, bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Yang ketiga yaitu potensi akal. Dengan ini manusia bisa mengetahui mana yang baik dan benar. Yang keempat yaitu potensi hati. Potensi ini menjadikan manusia bisa merasa dan berempati. Yang kelima yaitu potensi agama. Potensi ini akan membimbing seluruh potensi yang ada sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Materi yang selanjutnya adalah tentang kelemahan-kelemahan manusia yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kamalia Maulidatul Hasanah. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa kelemahan-kelemahan manusia. Ada 9 fakta kelemahan manusia disebutkan dalam Al-Quran. Secara kudrati, manusia memiliki kelemahan. Kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bermacam-macam. Beberapa di antaranya merupakan tabiat buruk manusia. Berikut ini kelemahan-kelemahan manusia. Yang pertama ada manusia itu suka membantah. Yang kedua, manusia itu bersifat lemah. Yang ketiga, manusia itu zalim dan bodoh. Yang keempat, manusia itu kikir. Yang kelima, mencintai kehidupan dunia. Yang keenam, manusia suka melampaui batas. Yang ketujuh, manusia kadang malas berbuat baik. Yang kedelapan, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Dan yang terakhir, manusia sering tergesa-gesa. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat manusia yang akan dijelaskan oleh Prisna Dea Leonita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat manusia. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sempurna untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Sifat-sifat yang dimiliki yaitu sifat kepada telah menguasai diri manusia, maka ia ingin menguasai, menduduki jabatan yang tinggi, menguasai ilmu apa saja, suka memaksa orang lain, dan tak mau direndahkan, dan maunya hanya dipuji saja. Yang kedua, yaitu sifat al-syaitoniyah, yaitu sifat kesetanan yang ada pada diri manusia yang apabila telah menguasai dirinya, ia akan suka merekayasa dengan tipu daya dan meraih segala sesuatu dengan cara-cara yang jahat. Yang ketiga yaitu al-bahimiyah, sifat manusia yang berupa kehewanan, yang apabila telah menguasai dirinya, ia akan rakus, tamak, suka mencuri, makan berlebihan, egois, suka berzina, berperilaku homoseks, dan memperturutkan syahwat, atau halal haram sama saja tanpa pengendalian. Yang keempat yaitu al-sabuiyah, yang berarti sifat kepuasan, yang apabila menguasai diri manusia, ia akan suka bermusuhan, berkelahi, suka marah, suka menyerang, suka membunuh, suka memaki, suka bermusuhan, sadis, kejam, memukul, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prisna Dea Leonita. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Febrian, yaitu mengenai kelebihan atas makhluk lain. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan manusia di atas makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah berfirman saat awal penciptaan manusia. Kelebihan manusia dari makhluk yang lain antara lain yaitu yang pertama, berakal. Akal yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain sehingga manusia bisa berpikir dalam bertindak. Yang kedua, berbicara. Laring atau kotak suara manusia berada lebih rendah daripada tenggorokan daripada simpanse. Kondisi ini memungkinkan manusia bisa berbicara. Yang ketiga, tegak. Di antara primata yang lain, manusia satu-satunya yang sepenuhnya bisa berdiri tegak.
Yang keempat, tidak memiliki bulu yang banyak. Manusia lebih terlihat telanjang dibandingkan dengan primata yang lain. Mereka memiliki bulu lebat yang menutup tubuhnya, sementara pada manusia, bulu di sekujur tubuhnya lebih tipis dan hanya beberapa bagian yang tebal. Yang kelima, memakai pakaian. Meski disebut makhluk telanjang karena tubuhnya tidak ditutupi bulu, namun manusia menggunakan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Yang keenam, otak luar biasa hebat. Tak diragukan lagi, dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia memiliki otak yang luar biasa hebat. Yang ketujuh, kemampuan jemari. Uniknya, manusia lebih mampu menggerakkan jari-jarinya dibandingkan mereka. Kondisi ini membuat manusia memiliki kekuatan, ketangkasan, dan keluasan menggunakan jari jemarinya. Yang kedelapan, memanfaatkan api. Manusia bisa memanfaatkan api untuk aneka hal, mulai dari menerangi ruangan, menghangatkan tubuh, dan banyak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman dari kelompok 3. Dan baiklah, itu tadi hasil belajar kami mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.